Pak Esra, saya mau bertanya terkait sejarah bangsa Israel. Mengapa Alkitab tidak mencatat sejarah bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Yunani? Apakah ini ada kaitannya dengan 4 lembar kertas kosong yang ada di Alkitab, yang berarti Allah pada masa itu berhenti berbicara pada bangsa Israel lewat perantaraan para nabi, sehingga penulis merasa tidak perlu menuliskan sejarah itu? Mohon pencerahannya, Pak Esra. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saat ini saya berada di Petra, wilayah Petra di Yordania, satu situs purbakala yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Ya, Petra ini terkenal dengan batu-batunya yang sangat besar. Ya, seperti yang saudara lihat ini, semua dinding batu yang menjulang sangat tinggi, mungkin bisa kalau dibandingkan dengan gedung mungkin lantai 30 ya atau 40 ya, sangat-sangat tinggi. Nah, mengapa sampai sejarah kerajaan Yunani menguasai dunia dan termasuk orang Israel itu dikuasai tidak dicatat di dalam Alkitab? Kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, kita hanya mendapati bahwa ada bangsa Asyur yang menaklukkan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Lalu ada kerajaan Babilonia atau Babel di bawah Nebukadnezar yang mengalahkan atau menaklukkan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, dan ditandai dengan kehancuran kota Yerusalem dan juga bait Allah Yahudi yang megah yang dibangun pada zaman Salomo itu menjadi hancur. Nah, setelah itu kita bisa melihat lagi pergolakan politik dunia itu, di mana bangsa Asyur nanti ditaklukkan juga oleh bangsa Babel, dan belakangan bangsa Babel ditaklukkan lagi oleh bangsa Persia di bawah rajanya yang terkenal, yaitu Raja Kores atau Raja Koresi. Nah, Raja Kores itulah yang menaklukkan bangsa Babel, lalu mengirim pulang bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel kembali ke tanah air Israel. Setelah mereka berada di sana 70 tahun, termasuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang hancur itu. Nah, setelah itu nanti kita bisa melihat bahwa Alkitab masih menceritakan lagi perpindahan kuasa dunia ini. Bangsa Persia itu nanti akhirnya ditaklukkan pada waktu Persia dipimpin oleh Raja Darius, itu ditaklukkan oleh bangsa Yunani di bawah Alexander Agung. Nah, sebenarnya nama Alexander Agung sendiri itu juga tidak muncul di dalam Alkitab, tapi sebenarnya ceritanya itu ada ya. Kalau kita membaca dalam kitab Daniel, itu ada bilang raja kerajaan Yunani dari barat. Ya, itu sebenarnya berbicara soal Alexander Agung. Bagaimana Alexander Agung menaklukkan dunia ini dan pada akhirnya dia mati. Jadi Alkitab bercerita sampai di situ saja. Tapi selanjutnya bagaimana kekuasaan Yunani atas dunia itu tidak diceritakan, karena setelah kita semua tahu dari sisi sejarah bahwa setelah kerajaan Yunani itu berkuasa oleh Alexander dari Makedonia, lalu akhirnya Alexander mati muda sehingga kerajaannya dibagi ke 4 anak buahnya atau jenderalnya, dan 2 yang paling terkenal itu adalah Seleukus dan Ptolemeus. Dan Seleukus akhirnya berkuasa atas Syria dan Ptolemeus itu berkuasa atas Mesir. Nah, 2 kekuatan inilah yang akhirnya sering berselisih dan bertarung, dan seringkali bangsa Israel atau bangsa Yehuda selalu berpindah-pindah kekuasaan di sana ya. Dan nanti kita bisa lihat pada akhirnya juga Yunani mulai mengalami kemunduran karena perang-perang di antara mereka, sampai akhirnya berkuasa Romawi. Dan pada waktu Perjanjian Baru ditulis, kita sudah bisa melihat bahwa bangsa Romawi sudah berkuasa atas dunia. Jadi memang kalau ditanyakan kenapa, ya memang adalah di dalam kedaulatan Tuhan untuk tidak mencatat peristiwa itu. Tapi kita juga tidak kehilangan sumber sejarah, karena ada sumber-sumber intertestamental, yaitu pada masa 400 tahun. Memang ya, seperti saya pernah bilang bahwa masa ketika ada lembaran kosong di Alkitab itu sebenarnya berusia 400 tahun, di mana tidak ada nabi-nabi lagi yang berbicara,
dan sampai pada akhirnya kemunculan Yohanes Pembaptis itu. Tapi ada banyak peristiwa sejarah yang mempengaruhi Perjanjian Baru, catatan Perjanjian Baru. Itu terjadi di sana. Misalnya, atau yang paling utama adalah perpindahan kekuasaan dunia dari Yunani itu ke Romawi. Ya, jadi memang Alkitab tidak mencatat itu, tapi kita punya sumber-sumber lain. Walaupun kita tidak menganggap sebagai firman Allah, tetapi ada kitab seperti 1 Makabe, 2 Makabe yang masuk dalam deuterokanonikanya Katolik, ya. Nah, itu semua banyak mengandung kisah atau cerita tentang bagaimana peristiwa yang terjadi, bagaimana kekuasaan Yunani dan bagaimana orang Yunani itu menyebabkan terjadi begitu banyak penderitaan bagi orang Yahudi sampai kita lihat muncul revolusi Makabeus yang akhirnya menjadi dinasti penguasa orang-orang Yahudi pada zaman-zaman setelah itu. Ya, jadi kita hanya mendapatkan berita bahwa Perjanjian Baru sudah dikuasai oleh Romawi. Tapi walaupun kisahnya tidak ada, tapi dampaknya ada karena proyek Helenisasi, yaitu penyebaran kebudayaan Yunani, itu menyebar di seluruh dunia jajahan Yunani, sehingga arsitekturnya Yunani, bahasanya Yunani, ilmu pengetahuannya Yunani, filsafatnya Yunani, semua, sehingga akhirnya semua serba Yunani. Karena itu juga lah maka Alkitab Perjanjian Lama yang mestinya dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Yunani di salah satu kota Yunani, yaitu di Alexandria, Mesir, yang merupakan kota pendidikan pada waktu itu. Juga Perjanjian Baru kita, walaupun Yesus berbahasa Aram, tapi Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu karena faktor budaya Yunani yang telah mendunia pada saat itu. Ya, semoga informasi ini bisa berharga dan menolong kita memahami sejarah Alkitab secara ringkas itu. Oke, dari Petra, Yordania. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.